Halo pemirsa, jumpa lagi in my channel Wisata Keliling Desa. Semoga selalu diberi kebahagiaan, murah rezeki, serta kesehatan. Kali ini mengajak pemirsa mengunjungi sebuah kawasan, yaitu kawasan Pelabuhan Benua. Pelabuhan Benua merupakan pelabuhan terbesar di Bali, yaitu Pelabuhan Ferry Dock, Pelabuhan High Cruise Bali yang melayani pelayaran internasional dan juga kapal pesiar. Dan di sebelah barat juga ada Pelabuhan Benua, yaitu pelabuhan kapal-kapal nelayan Bali, dan juga tempat oleh-oleh atau park, dan juga patung-patung ikonik Pelabuhan Benua. Dan di jalan Pelabuhan Benua ini di sebelah kiri juga ada sebuah kawasan wisata, yaitu Bali Erotic Marina Park dan juga helipad tour yang berada di benua ini. Pelabuhan Benua merupakan pelabuhan peninggalan penjajah Belanda sejak tahun 1924. Seiring dengan keberadaan bangsa Belanda di kota Denpasar, merupakan jalur laut pertama di Bali. Pelabuhan Benua bertransformasi, yang tadinya berdiri untuk mendukung penjajahan kini dipoles menjadi menarik para wisatawan yang khususnya berasal dari Bali tentunya tahu tentang Pelabuhan Benua ini yang terletak di Denpasar Selatan yang berbatasan dengan desa Kesanggaran. Sejauh ini Pelabuhan Benua Bali Cruise sudah 31 kapal pesiar yang mengunjungi Pelabuhan Benua. Tercatat 22.000 wisatawan mancanegara yang berkunjung melalui Pelabuhan Benua ini. Pelabuhan Benua merupakan pelabuhan kebanggaan warga Bali yang berada di sebelah Bali Mandara atau tol laut, tidak jauh dari Bandara Ngurah Rai serta Tanjung Benua maupun Nusa Dua. Biasanya para wisatawan mancanegara yang turun di Pelabuhan Benua disambut oleh hiburan adat tradisional Bali seperti iring-iringan musik, gamelan khas Bali, serta tarian cendrawasih dan panyembrahma. Cukup meriah untuk menyambut para wisatawan di Bali High Cruise Dermaga 2. Dan kita saksikan ikonnya Pelindo, merupakan pintu masuk Pelabuhan Benua yang cukup megah, sebuah gapura dan juga patung-patung yang berada di dalam Pelabuhan Benua. Dan kita akan memasuki kawasan Pelindo atau Pelabuhan Benua, yaitu menggunakan gerbang tol non tunai atau e-money, kartu tol dan lain-lain. Dan kita saksikan sudah terlihat ikonnya Pelabuhan Benua, yaitu 3 patung yang cukup tinggi 100 meteran, yaitu patung ikan barong yang berada di tepatnya di depan gerbang masuk Pelabuhan Benua, yang cukup megah sebagai ikon atau daya tarik para wisatawan berjalan-jalan maupun mengelilingi kawasan Pelabuhan Benua dan juga berbelanja. Juga ada sebuah pasar oleh-oleh dan souvenir di sebelah selatan dari kawasan
Pelabuhan Benoa ini. Di sebelah dermaga 1 ferry dock atau sebelah selatannya juga ada warung-warung makan, juga ada toko-toko souvenir yang berada di kawasan Pelabuhan Benoa ini, maupun fasilitas-fasilitas seperti masjid dan tempat-tempat istirahat di sepanjang jalan, juga berjejeran sebuah gazebo. Dan ini kita saksikan patung catur muka yang tepatnya di tengah-tengah Pelabuhan Benoa atau sebagai titik pusat kawasan Pelabuhan Benoa, yaitu patung catur muka yang cukup megah setinggi 100 meter, cukup menarik buat yang hobi berfoto-foto atau mengabadikan momen-momen bersama teman-teman maupun orang-orang tercinta, atau tempat berjalan-jalan di sore hari melepaskan penat. Cukuplah damai di kawasan Pelabuhan Benoa yang cukup asri dengan pemandangan dan tata kota serta taman-tamannya yang hijau. Dan kita menuju di paling selatan atau Pelabuhan Dermaga 1 ferry dock yang berada di sebelah kiri atau paling ujung di kawasan Pelabuhan Benoa ini. Dan juga patung yang paling ujung, yaitu patung Mandaragiri yang berada di sisi selatan Pelabuhan Benoa, memiliki filosofi sebagai pengharapan para wisatawan. Dan kita saksikan kemegahan patung Mandaragiri yang cukup tinggi dan megah di ujung selatan Pelabuhan Benoa ini. Juga di sebelahnya ada masjid yang cukup besar buat beribadatan. Dan kita juga akan berkunjung atau mengelilingi di kawasan pelabuhan ikan Tanjung Benoa, yaitu merupakan pelabuhan kapal-kapal kayu atau kapal-kapal nelayan Bali maupun Merauke yang biasanya berangkat mencari ikan di perbatasan Australia maupun di Indonesia Timur yang di sekitaran Maluku maupun Merauke. Merupakan pelabuhan ikan terbesar di Bali yang melayani ekspor secara lokal. Pelabuhan Benoa merupakan pelabuhan terbesar di Bali yang menyediakan fasilitas bongkar muat kapal-kapal barang maupun kapal-kapal pesiar serta kapal-kapal ikan yang memiliki banyak PT-PT perikanan, di antaranya PT SBU atau Bandar Nelayan dan Sanjaya juga berada di kawasan pelabuhan ikan yang berada di Jalan Ikan Tuna Pelabuhan Benoa sebelah selatan yang akan kita kunjungi. Melihat situasi dan kondisi di sore hari ini, Pelabuhan Benoa merupakan salah satu dari 4 pelabuhan perikanan di Indonesia sebagai lokasi bersandarnya kapal perikanan dan kapal penyangkut ikan berbendera asing. Adapun perikanan yang diproduksi oleh Pelabuhan Benoa terutama tuna dan cumi-cumi.
Pelabuhan Benoa merupakan lokasi strategis sebagai pusat atau logistik perikanan tangkap untuk wilayah Bali dan sekitarnya, termasuk Nusa Tenggara dan selatan Pulau Jawa. Pelabuhan Benoa sekaligus dikembangkan baik untuk para wisatawan maupun perikanan yang berdekatan dengan daerah penangkapan ikan atau fishing ground. Kedua, Pelabuhan Benoa juga dengan bandara internasional Ngurah Rai yang berjarak sekitar 6,4 km. Hal tersebut akan memudahkan pengiriman ikan ke luar negeri, terutama untuk ikan dalam kondisi hidup yang bernilai tinggi. Dan kita saksikan di sebelah kiri merupakan kapal-kapal ikan atau PT-PT yang melayani pelayaran ikan di Indonesia, yaitu PT SBU maupun Bandar Nelayan serta Sanjaya juga berada di sini. Dan siapapun yang mau bekerja sebagai nelayan atau pelaut perikanan di kawasan Merauke ataupun Maluku bisa mendaftar atau ikut kerja di kapal-kapal Cumi yang mau menimba ilmu di laut atau pengalaman di laut sekaligus menebus dosa. Mungkin pastinya di laut akan makan ikan terus dan mendapatkan gaji bulanan serta bonus-bonus dan lain-lain. Bisa datang ke Pelabuhan Benoa untuk mencari kerja sebagai pelaut pencari ikan di perairan Indonesia. Biasanya di pagi hari kawasan ini cukup padat, seperti mobil-mobil pengambil ikan maupun bongkar muat, aktivitas dari kapal-kapal nelayan di pagi hari. Tapi suasana sore ini cukup lengang, hanya orang-orang bersantai dan ABK-ABK yang mengisi luang dengan bersantai dengan teman-teman atau membeli jajanan yang dijual penjual keliling. Dan juga ada warung-warung yang berada di sepanjang jalan ikan tuna ini, cukup banyak warung-warung yang menyediakan makanan bagi para ABK maupun kru-kru kapal yang sedang bersandar. Di sore ini cukup indah dengan pemandangan sunset yang berada di kawasan Pelabuhan Benoa ini. Dan kita akan mengelilingi sekaligus melihat-lihat suasana di Pelabuhan Benoa dan kembali menuju pusat dari Pelabuhan Benoa. Ikonnya yaitu patung-patung, yaitu cukup megah untuk dinikmati para wisatawan ataupun sekedar berjalan-jalan di sore hari. Kawasan Pelabuhan Benoa merupakan kawasan khusus Pelindo yang berada di Bali Selatan. Mungkin masuk di Desa Adat Pesangaran dan Pasar Selatan. Pelabuhan Benoa ini cukup asri dan menarik untuk dikunjungi ataupun berlibur bersama keluarga ataupun sekedar jalan-jalan di sore hari, mengambil momen-momen foto-foto di Pelabuhan Benoa. Patung ikan melambangkan kesuburan. Dan wisata keliling desa sore ini juga akan mengajak pemirsa mengunjungi Tol Bali Mandara yang merupakan tol di atas laut satu-satunya di Indonesia,
yang memiliki jalur sepeda, dan kita akan mengajak pemirsa menikmati pemandangan di atas tol Bali Mandara di sore hari dengan sunsetnya yang cukup indah. Dari kawasan Pelabuhan Benoa ini kita akan lurus dan mengambil ke kiri memasuki pintu tol Bali Mandara yang menuju Bandara Ngurah Rai maupun menuju Nusa Dua. Bisa langsung mengambil jalur sepeda, yang bersepeda yang pakai mobil bisa mengambil jalur mobil di sebelah kanan. Jalan tol ini merupakan satu-satunya jalan tol pertama yang dibangun di atas laut dan memiliki jalur khusus sepeda motor. Untuk memasuki akan dikenakan tarif tol yang besarnya kisaran 10.000, 15.000, 20.000 sampai 30.000 terbagi dari 6 golongan. Jalan tol Bali Mandara di sore hari cukup indah dengan sunsetnya. Jalan tol ini adalah jalan tol yang cukup indah di atas laut, memiliki panjang sekitar 12,7 km yang menghubungkan 3 titik penting, yaitu Bandara Ngurah Rai, Tuban, Benoa, dan Nusa Dua, serta Denpasar Selatan. Lalu sebagai awal kisah atau sejarah jalan tol Bali Mandara ini hingga bisa dibangun di atas laut adalah mengutip proyek pembangunan jalan tol Bali ini atas laut dengan rute Nusa Dua, Ngurah Rai, Tanjung Benoa memiliki cerita unik yang awalnya pembangunan tol ini tidak akan dibangun di atas laut. Dahulunya pembangunan proyek ini akan dibangun melayang di darat, namun karena budaya Bali tidak mengizinkan ada sebuah bangunan yang memiliki ketinggian melebihi pura di sekitarnya, maka proyek ini dibangun membentang di atas laut. Yang tadinya mau dibuat jalan tol yang menghubungkan ketiga tempat itu, tapi saat itu terkendala tidak boleh membangun yang lebih tinggi dari pura sekitar 15 meter. Jalan tol ini dibangun untuk mengurangi kemacetan di jalan bypass Ngurah Rai yang cukup padat, sehingga sangat-sangat strategis bila dilalui melalui jalan tol ini, sangat mempersingkat waktu menuju ke 3 titik, ke Nusa Dua, Bandara maupun Denpasar. Jalan tol ini cukup menarik dan ikonik di Bali, merupakan jalan tol di atas laut. Bila air pasang cukup menarik seperti di tengah-tengah laut, tapi sore ini kayaknya lagi surut airnya, jadi terlihat ya daratan-daratan yang sudah kelihatan karena airnya surut. Walaupun pasang, sangat megah di kanan kiri dengan lautan yang sangat luas dengan pemandangan yang cukup menarik. Di sore hari ini kita berjalan melintasi jalan tol Bali Mandara yang berada di atas laut dengan angin sepoi-sepoi yang cukup damai dan sejuk, tidak terlalu lama, cukup lengang di sore ini menuju Nusa Dua maupun bandara. Dan keunikan jalan tol di atas laut Bali Mandara ini yaitu persimpangannya yang berada di tengah-tengah atas laut yang memiliki kelokan-kelokan yang cukup membingungkan apabila tidak membaca petunjuk jalan yang disediakan jasa marga untuk memberi petunjuk sebagai lintasan yang tepat. Dan persimpangan tol ini yang berada di tengah laut ini cukup menarik dari atas bila dilihat menggunakan
drone maupun pesawat, yaitu berliku-liku dan berbelok-belok, simpang siur ya, cukup membingungkan bila pertama kali melewati tol Bali Mandara ini. Dan ini kita sudah melewatinya, dan kita akan memilih jalur kiri apabila menuju Nusa Dua. Dan kita akan mengajak pemirsa melewati jalan tol Bali Mandara, menikmati suasana dan sunsetnya di sore hari yang cukup indah di atas tol Bali Mandara, di atas laut Bali Selatan ini, dengan menikmati musik-musik yang kami putar. Dan sekian perjalanan wisata keliling desa. Terima kasih telah setia dan bersama kami jalan-jalan desa maupun jalan-jalan wisata di desa-desa maupun kawasan-kawasan unik di wilayah Bali. Dan terima kasih telah bersama kami. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini dan berkembang menjelajah desa-desa, menambah pengalaman, pengetahuan, serta hiburan bagi pemirsa di seluruh Nusantara. Semoga selalu diberi kebahagiaan, murah rezeki, dan kesehatan sepanjang masa. Terima kasih dari Bali, salam sukses selalu.